Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah dan limpah nikmatnya kepada kita semua sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti, melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini ada yang request kemarin untuk belajar masalah sholat sunnah. Insyaallah kita akan belajar sama-sama mendalami macam-macam sholat sunnah. Jadi sholat sunnah ini menurut para ulama disebut juga dengan sholat nawafil. Salah satunya adalah rawatib. Nawafil ini adalah sholat sunnah, ya sholat tambahan istilahnya. Tambahan untuk menambal kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi saat kita melaksanakan sholat fardu. Jadi kalau sholat fardu misalnya kurang khusyuk atau kurang tuma'ninah, nah itu nanti ditambal menurut para ulama menggunakan sholat sunnah. Karena kadang kan kalau kita lihat di sini ada Pak Imam yang kalau suaranya jahar, baca Al-Fatihahnya agak lama, tapi begitu sir cepet ngebut. Padahal kan sama-sama aja ayatnya itu ya, selisihnya kok bisa jauh banget itu, aneh juga. Tapi ya begitulah, nggak apa-apa. Artinya nanti ditambal oleh sholat-sholat sunnah. Sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Nah, nafilah itu adalah sebagai tambahan. Maka sholat sunnah disebut juga dengan sholat nafilah. Para ulama membagi sholat sunnah ini menjadi dua, yaitu ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Apa itu muakkadah? Ada yang ditekankan artinya walaupun sunnah tapi kalau bisa sebisa mungkin dilaksanakan, sangat dianjurkan yang muakkadah. Kalau ghairu muakkadah ya sunnah aja tapi tidak ditekankan atau tidak terlalu tidak terlalu dipentingkan lah ibaratnya gitu. Apa aja yang ditekankan sholat sunnah ini yang muakkadah? Tentu sholat sunnah yang terbaik itu sholat apa? Udah subuh. Sholat tahajud. Ada dua alasan ya sholat sunnah yang terbaik. Yang pertama adalah sholat tahajud, karena satu-satunya sholat sunnah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Satu alasannya itu adalah sholat tahajud. Dalilnya tadi wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Dan di antara sebagian malam maka tahajudlah sebagai tambahan nafilah. Yang kedua ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan apa hadisnya? Apa boleh? Apa afdhalus salati afdhalus salati ba'dal faraidh salatul lail. Sebaik-baiknya salat sunnah setelah salat fardu yaitu salat malam atau tahajud disebutnya. Salat malam termasuk juga tarawih di dalamnya. Salat malam, tahajud adalah salat tarawih. Itu adalah salat yang terbaik
yang dilakukan setelah atau di bawahnya sholat fardu. Kenapa demikian? Karena satu tadi itu tahajud itu punya paling tidak 4 manfaat disebutkan di dalam Al-Quran tadi ya. Apa aja manfaatnya? Ada 4. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, dengan salat tahajud pertama kita akan bisa mendapatkan maqaman mahmuda, yaitu kedudukan yang mulia. Satu. Jadi kalau pengen kita punya kedudukan yang mulia, tentu kita harus mendawamkan salat tahajud. Mulia di mata Allah itu udah pasti, karena bagaimana tidak di saat orang lain sedang tidur nyenyak, lagi enak-enaknya ngimpi ya. Walaupun ngimpinya mungkin dikejar-kejar genderuwo. Ada yang suka ngimpi dikejar-kejar genderuwo. Oh, ngimpi basah itu lain lagi. Ya kan, yang lain lagi enak-enaknya ngimpi sambil ngowoh, sambil ngorok. Nah, ada orang yang bangun berwudu dan kemudian sholat di tengah malam itu. Itu makanya itu sangat spesial karena dia mengorbankan sebagian dari tidurnya untuk melaksanakan sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menjanjikan yang pertama, asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Yang pertama dapat maqam yang mulia. Yang kedua apa? Ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Terus lanjutan ayatnya, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin, dan akan mendapatkan apa? Jalan masuk ya yang terbaik. Mahmuda, bukan mamah muda. Nah, jadi kalau kita ingin melaksanakan sesuatu, tentu kita butuh jalan keluar yang terbaik. Gimana nih caranya supaya apa namanya dagangannya laku misalnya? Gimana caranya supaya saya dapat kerjaan? Itu jalan keluar, butuh jalan keluar. Dijanjikan oleh Allah tuh Subhanahu wa taala, kalau orang yang rajin tahajud, adkhilni mudkhala sidqin, maka Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik. Kemudian lanjutannya apa? Wa akhrijni mukhraja sidqin. Yang sebaliknya, jika kita terlibat dalam sebuah masalah apapun itu, berat maupun kecil, Allah akan berikan jalan keluar yang juga terbaik. Itu janjinya. Wa akhriji mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan Allah akan menjadikan orang yang rajin salat tahajud selalu mendapatkan pertolongan. Mendapatkan pertolongan, dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang luar biasa salat tahajud ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tidak pernah melewatkan salat tahajud. Cuman ya jangan ditanya salat tahajudnya seperti apa gitu. Beda sama kita. Ya, Rasulullah salat tahajudnya sampai bengkak kakinya, kira-kira seperti itu. Karena satu rakaatnya udah dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa setengahnya. Satu rakaat. Ada nggak yang sanggup gitu kira-kira? Rasulullah seperti itu, makanya bengkak kakinya ya wajar, orang berdirinya lama gitu, berdiri. Udah gitu rukunya lama, sujudnya juga lama, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin kita nggak perlu sehebat itu, minimalnya mau aja salat tahajud, nah udah bagus banget lah. Cukup dengan membaca biasanya apa? Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat keduanya Kulhu, udah andalan, surat andalan. Firun itu juga udah bagus banget kalau kita bisa mendawamkan seperti itu. Insya Allah dapat 4 kemuliaan tadi, 4 kelebihan
sholat tahajud, trikul. Sehingga sholat tahajud merupakan sholat yang paling baik, yang terbaik setelah atau di bawah sholat fardu. Kemudian level kedua apa? Sholat tahajud yang terbaik sholat rawatib. Rawatib dulu, rawatib itu adalah sholat yang dilakukan sebelum atau setelah sholat fardu, ya kan? Yang mana nih? Nah itu juga dibagi lagi dua, ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah, yang rawatib. Apa aja yang muakkadah? Ada riwayatnya ada 10 rakaat, ada 12 rakaat sehari semalam. Apa aja masih ingat? Nah, pokoknya 2 rakaat sebelum subuh, kemudian subuh ya, itu ada hadisnya jelas ya, rakaatani apa? Fajar khairum minad dunya wa fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan di dalam riwayat lain menyatakan bahwa jika kalian tahu bagaimana dahsyatnya qobliyah subuh, maka kalian akan datang, akan melaksanakannya walaupun harus merangkak. Saking dahsyatnya itu qobliyah subuh. Jika kalian tahu nih manfaatnya apa gitu, salat qobliyah subuh, maka kalian akan datang untuk melaksanakannya walaupun harus merangkak. Makanya ada hadis ini betul-betul diamalkan oleh banyak para ulama, sehingga beliau walaupun lagi sakit bahkan harus merangkak beneran. Mana beliau lagi sakit dan susah jalan, sehingga datang ke masjid dia sambil betul-betul merangkak, tertatih-tatih demi untuk bisa melaksanakan sholat qobliyah subuh. Dan sampai-sampai saking pentingnya qobliyah subuh, satu-satunya sholat sunnah yang ada kodoknya. Kan kalau yang kita tahu kan yang dikodok sholat wajib aja ya, wajib dikodok. Kalau ketiduran misalnya, habis duhur nih, perut kenyang, makan gitu, seliwer-seliwer kena AC, ngantuk tidur, bangun-bangun maghrib, asarnya kelewat. Gimana caranya? Dikodok sholatnya, sholat wajib. Nah ini sholat sunnah tapi dikodok, saking pentingnya. Sholat qobliyah subuh, misalnya pas datang ke sini, kayak saya tuh sering ya, udah komat, belum sempat qobliyah, nanti boleh itu dikodok. Tapi dikodoknya jangan habis subuh, karena dilarang. Sholat sunnah habis subuh, nanti dikodoknya agak siangan dikit. Pas syuruk, nah itu boleh dikodok. Atau pas waktu duha itu boleh dikodok. Mengkodok qobliyah subuh, saking pentingnya. Dan saking pentingnya punya Rasulullah SAW, sama kayak tahajud, hampir tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Jadi beliau benar-benar dalam keadaan sakit misalnya, seperti itu. Ini qobliyah subuh ini luar biasa. Jadi 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian apa lagi? 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, 4 rakaat sebelum zuhur, qobliyah zuhur. Itu cuman nggak ada hadis khususnya yang itu ya, umum aja, walaupun akad tapi umum. Kemudian apa lagi? 2 rakaat setelah zuhur. Kalau asar nggak ada, nggak muakkadah. 2 rakaat, jadi 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Totalnya berapa? 12 ya. Subuh 2 rakaat sebelum subuh, sebelum zuhur 4, udah 6. Setelah zuhur 2, 8. Setelah maghrib 2, 10. Setelah isya 2, 12. Nah, Allah menjanjikan jika kita rutin menjalankan itu setiap hari 12 rakaat di luar sholat fardu, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Ada hadisnya gitu sahih. Jadi mau punya istana nggak Pak Eri? Lengkap dengan bidadarinya loh ya. Janjinya seperti itu. Barang siapa yang ingin dibangunkan istana di surga, nah istana sendiri, nah itu caranya itu. Rutinkan melaksanakan sholat sunnah rawatib.
Qobliyah dan ba'diyah. Minimalnya yang tadi 12 minimal itu ya. Jadi bukan berarti yang namanya Qobliyah asar, nggak ada hadisnya Qobliyah asar, cuman tidak muakkadah. Yang mau aja silahkan. Qobliyah maghrib ada nggak? Ada juga, cuman tidak muakkadah. Jadi kalau mau silahkan, kalau sempat silahkan. Cuman yang 12 ini diusahakan banget, kalau bisa dibisa-bisakan gitu, istilahnya seperti itu. Terutama Qobliyah subuh dan ba'da isya. Itu dua itu yang Nabi SAW hampir tidak pernah meninggalkannya. Qobliyah subuh dan ba'da isya. Yang lainnya ya Nabi kadang lakukan, kadang nggak lakukan. Yang Qobliyah subuh sama ba'da isya Rasulullah selalu menjalankannya. Paling minimal itu Qobliyah subuh sama ba'da isya. Baik itu sholat rawatib. Jadi sholat yang muakkadah ya sebenarnya cuma itu aja. Yang paling penting itu tahajud sama rawatib. Yang lainnya adalah sholat ghairu muakkadah. Ya tarawih termasuk qiyamul lail ya, tahajud tadi tarawih. Sebetulnya tarawih itu yang terbaik adalah sepertiga malam terakhir sebetulnya. Cuman daripada orang pada susah bangun, nah, mendingan udah pada isya aja. Waktu afdolnya betulnya tarawih itu adalah sholat tahajud malam, sepertiga malam terakhir itu waktu afdolnya. Nah, plus witir 11 atau ada yang 23 boleh juga, bergantung. Ada yang melaksanakan sholat tarawih sepertiga malam tapi dibareng sama isya gitu. Jadi dia habis maghrib, maka istirahat jam 7 dia tidur atau jam 8 tidur, bangun sepertiga malam dia sholat isya, Sholat tahajud. tarawih. Ya, tarawih. Iya, boleh juga. Cuman sholat isyanya sebaiknya sholat isya di awal kan jamaah, ada jamaah isya di masjid. Nanti tarawihnya malam. Itu sebetulnya yang terbaik ya, itu waktu terbaik untuk tarawih sama dengan sholat tahajud. Itu di sepertiga malam terakhir. Tapi bagaimana kalau udah tarawih duluan, habis isya, boleh tahajud lagi malamnya, nggak ada masalah. Kan udah witir, karena witir penutup, nggak masalah, boleh. Jadi ada dua pendapat. Jadi itu ada dalilnya, ada hadisnya ya. Jadi Rasulullah SAW waktu itu setelah sholat witir selesai, kemudian beliau nunggu, kok belum adzan, masih nunggu adzan subuh. Akhirnya beliau, padahal udah witir tuh di sepertiga malam tadi udah menjelang subuh itu, beliau sholat lagi 2 rakaat. Pas beliau sholat 2 rakaat, kemudian terdengar adzan subuh. Nah, para ulama di sini berbeda pendapat nih. Ada yang menyatakan kalau saja waktu itu belum adzan subuh, maka Rasulullah akan menutup lagi sholat 2 rakaat itu dengan 1 witir. Kalau saja. Tapi kalau ternyata tapi pendapat yang kedua adalah, wah enggak usah witir lagi, kan witirnya udah. Witir itu adalah penutup segala sholat sunnah ya, jadi kalau udah witir ya, pendapat yang ini ya nggak ada sholat sunnah lagi, udah selesai. Tapi yang kedua ini masih boleh, silahkan sholat sunnah, karena Nabi juga pernah melakukan itu. Jadi misalnya kita udah taraweh sama witir nih di masjid, malam mau tahajud lagi, boleh lah, tahajud aja sebanyak-banyaknya, nanti nggak perlu witir lagi gitu. Tapi kalau kuat, nah ada juga yang pengen, saya bisa bangun lah, saya yakin saya bangun karena pasti kan akan sahur. Nah, sebelum sahur bangun misalnya jam 3 atau setengah 4, nah nanti witirnya di rumah, itu juga boleh. Itu lebih hati-hati untuk menjaga kehati-hatian, jangan sampai nanti bangunnya kesiangan, nggak sempat sholat witir, kan belum witir. Ada juga tuh yang misalnya sementara tarawih aja, ya kan witirnya entar di rumah. Kenapa? Karena mungkin pengen menambah dengan sholat tahajud, sehingga witirnya nanti belakangan aja. Ada juga yang seperti itu. Ya, monggo masing-masing. Nah itu yang sayang kalau sampai ketiduran. Tapi kalau misalnya merasa bisa bangun karena akan sahur, sahur pasti bangun lah gitu kan. Itu boleh juga seperti itu, nggak masalah. Jadi kalau habis tarawih nggak usah tahajud lagi gitu. Boleh tahajud malam, boleh. Habis tarawih, habis witir. Tahajudnya sama dengan dari yang ada.
Sama. Sebetulnya kan tarawih kan sholat malam juga kan? Iya betul, salat malam juga. Qiyamul Lail. Jadi Qiyamul Lail itu kan secara umum ya, dari mulai ba'da isya sampai sebelum subuh, itu namanya Qiyamul Lail atau salat malam. Nah, salat malam ini kan ada yang namanya salat tarawih yang memang khusus di bulan Ramadan adanya, tapi ada juga salat tahajud yang memang bisa di bulan-bulan yang lain, termasuk juga salat witir di dalamnya gitu. Maknanya seperti itu. Tapi salat tarawih dan salat tahajud ya bisa digabungkan jadi satu sebetulnya kalau dilaksanakannya sepertiga malam terakhir. Ya, tarawih juga ya tahajud juga jadi satu sekalian, itu boleh juga seperti itu. Tapi kalau misalnya masyarakat kita di sini kan ya tarawih dulu pada isya, nanti tahajud lagi malam, itu pun boleh, nggak ada masalah, bagus. Kalau ini di luar tarawih, misalnya habis sholat isya, saya sering lakukan kalau sholat isya, sholat sunnah, terus saya sholat fikir, tahajudnya tanpa fikir bisa? Bisa, boleh, nggak masalah. Ya, sama dengan praktek kita di bulan Ramadan ini, kan udah witir. Salat isya, ya kan, kemudian tarawih, witir, sama kan? Nah, baru tahajudnya malam, boleh. Ditambah nanti nggak perlu witir lagi, jadi cukup tahajud aja. Karena witirnya kan udah. Nah, karena witir itu kan sholat ganjil. Witir itu artinya ganjil. Ya kan, kalau habis tarawih kita di masjid ini witir 3 misalnya. Terus nanti malam tahajud witir lagi, 3 lagi lah, witirnya jadi 6, jadi genap dong. Jadi bukan sholat ganjil namanya, bukan sholat witir ya, dari sholat genap. Karena witir itu harus jumlahnya ganjil, sehari semalam itu totalnya jumlahnya ganjil. Kayak makan kurma ya. Kayak makan kurma ya. Lagi jadi genap. Ya kan, bisa 3, bisa 5, maksimal witir 11 rakaat. Nah, 11 rakaat witir. Penting harus ganjil, namanya witir ya, sholatnya ganjil. Baik, jadi ada sholat malam, tadi kemudian sholat sunnah rawatib. Itu adalah tadi 12 rakaat yang memang yang paling yang muakkadah ya, yang sangat dianjurkan. Nah, di luar itu barulah sholat sunnah yang ghairu muakkadah. Itu banyak macam. Satu, sholat istikharah. Sholat syuruk boleh, istikharah. Syuruk dulu lah, syuruk yang biasa kita lakukan adalah setelah matahari terbit ya, nanti sampai dengan kurang lebih setinggi tombak, itu baru sholat syuruk. Jadi sebetulnya yang afdolnya sholat syuruk itu, nggak tahu saya jam di sini ini jam terbit atau jam syuruk, waktu syuruk sholat. Karena sebetulnya menurut riwayat yang sahih adalah bukan pas waktu terbit, melainkan harus nunggu sekitar 15-20 menit setelah waktu syuruk. Setelah terbit baru masuk waktu syuruk. Salat syuruk 2 rakaat itu adalah ada dalilnya, ada hadisnya, walaupun derajatnya hasan ya, nggak sampai sahih. Jadi sedikit di bawah sahih, derajatnya hasan, yaitu barang siapa yang melaksanakan salat syuruk maka dia punya pahala seperti pahala haji dan umroh, sempurna kata Nabi begitu hadisnya. Jadi, barang siapa yang pengen setiap hari haji dan umroh, nah laksanakanlah salat syuruk. Kemudian setelah sholat syuruk apalagi sholat duha. Sholat duha juga ada dalil khusus karena di dalam tubuh manusia itu terdapat banyak persendian, ruas-ruas tulang. Kata Nabi, setiap ruas tulang itu harus disodakohi. Kita punya ruas tulang berapa banyak? Ada yang hafal ya? 360, banyak. Artinya apa? Dalam sehari semalam kita harus sedekah sebanyak 360 kali. Karena kita punya ruas tulang itu sebanyak 360. Ada nggak ya sehari semalam 360 kali sedekah? Ya kan, pagi masjid masukin kenceleng, ntar ada yang lewat kasih lagi, terus hitung sampai 360 kali ya. Kalau 2000 aja udah berapa ya? Kali 360, banyak banget, itu tiap hari harusnya. Cuman kata Nabi 2 rakaat sholat duha sudah mencukupi untuk itu. Tuh. Enak kan, gampang.
Jadi bagi mereka yang pada dana untuk infaknya pas-pasan, nah kayak saya pas-pasan dana infaknya, ya cukup sholat duha 2 rakaat itu sudah memenuhi semuanya. Jadi infaknya boleh ya, sesuai dengan kemampuan, tapi jangan lupa sholat duhanya dilaksanakan sebisa mungkin gitu, untuk bisa memenuhi target 360 ruas tulang atau sendi-sendi di dalam badan manusia. Berangkat terakhir Pak, ada yang boleh 2, ada yang boleh 4. Boleh maksimal 8. Sholat duha maksimal 8. Minimal 2. 8 rakaat 1 salam. Hah? 2 rakaat ya. 8 rakaat 1 salam boleh. Boleh 8 salam boleh. Selain dengan 12. Ya 12 juga ada hadisnya macam-macam sih. Tapi biasanya 2 minimal sampai dengan 8. Oke, roll 12 boleh, namanya sunnah. Sunnah boleh berapa aja. Sekuat-kuatnya lah. Hah? Apa ya? Batas 12. Batas 2 itu ada yang 12, ada yang 8. Boleh. Batas duha. Oke ya. Itu duha, kemudian ada lagi sebelum zuhur masih boleh sholat duha. Ya, kira-kira setengah 12 itu boleh sampai dengan sebelum zuhur. Saya pernah baca di YouTube untuk sholat duha, katanya itu paling bagus kalau sholat duha dilanjutkan berusaha. Nanti usia-usia pensiun katanya tidak perlu, benar kan? Dilanjut sama? Kita usaha gitu loh, Pak. Jangan Oh. duha, kita harus berusaha. Tapi kalau untuk usia-usia lansia yang udah pensiun, ya tidak perlu duha katanya. Apa benar gitu? Perlu duha. Iya. Ya, memang sholat duha dihubungkan dengan tadi itu ya, dengan apa namanya mencari rezeki supaya lancar. Betul, memang itu. Mengapa begitu? Karena yang menjadi penyebab rezeki kita mungkin tidak lancar itu adalah karena kita masih kurang sodako. Kenapa kurang sodako? Kan tadi 360 kali. Tuh. Udah sodako 360 kali belum? Kalau belum, nah itu dia, makanya rezeki kita ya jadinya kurang lancar karena mungkin kita kurang sodako, ujungnya di situ. Yang bagus Ustaz. Manakala sudah duha 2 rakaat, artinya sodako kita udah tercukupi tuh. Nah disitulah nanti rezekinya lancar karena sodakonya kan udah. Gitu. Kadang-kadang Yang ini Ustaz, gimana? yang enak mungkin Ustaz, guru gitu. Jadi sedekahnya senyum kan sedekah. Ya betul, senyum itu masuk sodako, menyingkirkan duri di jalan juga masuk sodako, itu ada dalilnya, semua ada hadisnya. Boleh. Nah, termasuk topung juga sodako, topung. Ya. Kalau ada orang jangan senyum-senyum sendiri. Sambil dari duri jalan. Nah, sebenarnya itu duri. Iya. Subuh kadang-kadang kita mau ke masjid tidak keburu nih. Untuk kopiah subuh saya kopiah subuh dulu rumah, baru saya ke masjid. Bisa kan? Boleh, tapi sebaiknya kalau udah komat ya, qobliyah subuhnya nanti tadi itu qobliyah subuhnya boleh dikodok. Jadi ikut jamaah subuh dulu itu lebih utama. Jangan sampai jamaah subuhnya ketinggalan. Kalau waktunya masih sempat qobliyah subuh ya qobliyah subuh. Kalau nggak sempat jamaah subuh aja, qobliyah subuhnya nanti di waktu syuruk atau di waktu duha. Nah itu boleh dikodok qobliyah subuhnya. Seperti itu. Oke, tadi sholat apa? Duha. Kemudian sholat duha, setelah sholat duha, apalagi sholat taubat. Nah, ada sholat taubat. Sholat taubat, jadi khususnya bagi mereka yang memang merasa punya banyak dosa, ya semua punya dosa ya, banyak dosanya. Ya, laksanakan sholat taubat. Cuman kalau saya sih lebih memilih mendingan taubatnya pada saat sholat tahajud. Nah, itu. Jadi karena sholat tahajud lebih utama ya dibandingkan ini. Tapi kalau yang susah mungkin bangun malamnya susah, ya daripada enggak gitu kan. Ya sholat taubat kapan aja, karena sholat taubat itu tidak terbatas waktunya, harus malam, kapanpun bisa. Tiap malam sholat taubat boleh. Boleh, taubat. Ya,
kan, sholat tobat. Kemudian ada lagi sholat yang kayak tobat juga sama, tapi lebih dahsyat, atau sholat tasbih. Sholat tasbih ya. Tasbih itu sebenarnya lebih dahsyat dibanding sholat tobat. Tujuannya sama, untuk menghapuskan dosa, membersihkan dosa. Itu sebaiknya sholat tasbih. Bahkan riwayatnya menyatakan minimalnya seumur hidup sekali, minimalnya sholat tasbih. Ada pernah sholat tasbih? Pernah sekali ya. Pernah saya lupa tuh. Gerakan ada yang terbaca lagi saya lupa tuh, sehingga sholatnya panjang. Panjang ya, betul. Jadi setiap gerakannya baca namanya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sekali. Pasti cuma 300 kali lah. 300 kali totalnya, betul. Karena apa? Karena setelah membaca surat seperti biasa surat ya, itu bacanya 15 kali. Kemudian di luar itu setiap gerakan, setelah gerakan sholat membaca 10 kali. Jadi satu rakaat itu 75 kali. Baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi 15, 10, 10, 10, 10, 10 sampai dengan sujud, bangun dari sujud 10 lagi terakhir, itu total 75 satu rakaat. Dikali 4 rakaat. Jadi 300 kali. Lama sholatnya itu, sholat tasbih. Kalau bener ngitungnya, kalau ngitungnya salah. Ya. Jadi waktu itikaf aja ya, kalau mikirin hitungnya batas. Ya tasbih, nah boleh waktu itikaf nanti nih 10 hari terakhir kan, itu boleh itikaf. Kan waktunya panjang tuh ya, daripada ngantuk tidur gitu kan, nah sholat tasbih dah sampai kemeringet gitu. Lama, sujudnya lama, rukunya juga lama, duduknya lama. Ini orang sholat apa sih lama amat? Tumben-tumbennya biasanya kalau sholat cepet gitu kan. Ini kalau lama, karena baca itu tadi, sholat tasbih 4 rakaat. Lagi tobat. Pakai pembimbingan. Enggak, sholat tasbih sendiri-sendiri. Nggak berjamaah. Sebaiknya sendiri-sendiri tasbih. Kan merenungi dosanya masing-masing. Hah? Memang bukan jamaah, bukan. Sendiri-sendiri aja. Ya kalau jamaah boleh lah, teman kayaknya kurangnya itu kan sholat pribadi gitu, maksudnya person. Ya kalau mau bareng boleh. Tapi emang nggak disarankan berjamaah sholat tobat, sholat tasbih ya, karena masing-masing orang kan punya kecepatan membaca yang berbeda, yang lama-lama sih imamnya. Subhanallah, gue udah selesai nih, subhanallah, alhamdulillah 15 kali. Ini kok belum selesai. Nah gitu loh. Jadi masing-masing enak kan sendiri sholat tasbih. Sambil merenungi dosa-dosanya tuh setiap rakaat. Santai, habis baca subhanallah, alhamdulillah, ingat dosa-dosanya sambil nangis sendiri gitu. Jangan di masjid, sholatnya juga di rumah sebaiknya. Jangan di masjid, kelihatan banyak dosa. Tapi kalau di masjid ya nggak apa-apa juga. Lah paling enak tuh sholat tasbih itu sebetulnya di rumah. Tahajud juga di rumah. Paling enak di rumah. Gitu. Tapi kalau sambil itikaf boleh juga tasbih, nggak apa-apa. Sendiri-sendiri aja. Iya makanya boleh kayak terawih. Makanya terawih sama tahajud kan sebetulnya ya sama. Gitu. Di dalam sholat sunnah, sholat wajib memang harus. Ya maksudnya kalau ketiduran ya tadi Pak. Kodoknya kapan gitu? Ya langsung begitu bangun langsung sholat. Maghrib gitu. Iyalah maghrib dulu, ya kan sholat yang existing dulu nih, yang memang berjalan itu didahulukan. Setelah maghribnya selesai, langsung sholat lagi asar. Gitu. Subuh pun juga nggak boleh ya. Subuh misalnya kesiangan bangun jam 7 langsung sholat saat itu juga, jangan nunggu nanti zuhur. Ya kan habis begadang nih malam ronda misalnya kan, sekarang masih meronda nih. Ya kan tidur jam 2, waktunya bablas, sahur kagak, subuh juga kagak. Bangun jam 7, jam 8, astagfirullah jam 7, jam 8. Bukan sengaja maksudnya tiduran. Ya udah langsung bangun sholat subuh, qadha. Namanya qadha sholatnya. Kita ada istikharah. Nah, oke, kita masuk ke sholat istikharah ya. Jadi ada namanya sholat istikharah, ya kan? Sholat istikharah ini sholat yang yang dilaksanakan jika kita berhadapan dengan sebuah pilihan yang sulit. Dan yang sulit nih.
mau milih pilihannya udah ada. Pilihannya udah ada. Iya banyak macam-macam pilihan hidup, macam-macam kan. Ya tapi yang dicontohkan adalah jodoh, yang contohkan yang paling gampang kan itu. Pilihan misalnya dapat lamaran kerja, diambil nggak nih? Nah, gitu keterima nih, di sana keterima, di sini keterima, bingung, yang mana yang diambil? Nah itu butuh sholat istikharah namanya. Kuliah juga terima kelas ini kan. Ya sama itu juga gitu. Ngelamar juga gitu, di sana keterima, gimana dua-duanya dilamar, mana yang diambil enggak gitu. Bingung soalnya kan, yang sama-sama cantik, cuman yang satu putih, yang satu manis gitu. Itu manis, bingung yang mana ya gitu. Nah ini Pak Anies disuruh solusinya kayak apa? Dua-duanya aja deh gitu. Daripada kecewa kan. Kalau ada cadangan kan enak kan. Sholatnya rakaatnya 2, sholat istikharah. Ini ada dalilnya, nih saya bacain dalilnya sholat istikharah ya. Sholatnya dilakukan 2 rakaat ya. Saat memilih perkara. Waktunya sih memang kalau sholat tuh sebaiknya di malam hari sih supaya. Misalnya kita menghadapi satu pilihan pada mau lagi di kantor gitu mau penerimaan. Ya makanya sebaiknya malam hari, tapi kalau tidak bisa boleh di siang hari, itu bedanya istikharah dengan sholat tahajud ya, qiyamul lail. Cuman sebaiknya kalau sholat yang khusus itu ada permintaan khusus kayak sholat hajat, sholat istikharah, sebaiknya dilakukan di malam hari. Nah di sini saya bacakan aja terjemahannya. Rasulullah SAW mengajari kami para sahabat untuk sholat istikharah ketika menghadapi suatu persoalan, sebagaimana beliau mengajari kami semua surat dari Al-Quran. Beliau bersabda, jika ingin melakukan suatu urusan maka kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat. Dalilnya seperti itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab Al-Adhkar. Baik, tata caranya gimana? Waktu pelaksanaannya tidak ada patokan ya waktunya, namun baiknya dikerjakan pada malam hari sepertiga malam. Nah ini di sini jelaskan. Karena kenapa? Sepertiga malam itu merupakan waktu yang mustajab untuk memanjatkan doa. Tapi kalau misalnya kepepet pilihannya ini nggak bisa nunggu malam, misalnya harus sekarang nih, saya menentukan pilihan sekarang juga nih, ya udah saat itu boleh sholat istikharah 2 rakaat. Kalau kepepet banget, wah ini harus dalam waktu 15 menit, 20 menit misalnya menentukan pilihan. Ada ulama, ada juga yang punya trik, tapi ini trik ulama ya. Jadi sholat istikharah 2 rakaat, kemudian buka Quran, terserah lembar yang mana aja. Tuh, nanti dihitung huruf kho sama huruf shin. Kalau huruf kho-nya lebih banyak, nah kho itu menandakan khair, shin baik, shin itu menandakan syar aja, puluhan yang jelek nih. Gitu. Saya masuk nggak nih ke kantor ini, gitu kan? Istikharah dulu tuh, langsung buka Quran, tek hitung. Kho-nya berapa? Wah, banyakan kho-nya khair. Wah, berarti masuk baik gitu. Kalau kepepet. Ada juga ulama yang ngajarin seperti itu. Nah, itu kalau kepepet banget ya, udah nggak ada waktu nih. Wah, udah di depan rumahnya nih, gimana nih? Masuk nggak nih ya? Masuk nggak? Ada musola, sholat dua bentar gitu di masjid. Istikharah 2 rakaat, terus itu buka Quran, hitung kho-nya sama shin-nya. Ada yang seperti itu. Oh teman-teman banyakkan shinnya, wah janganlah, nggak jadi kayak ini bakalan nggak bener nih, nggak baik itu hasilnya. Ada juga yang seperti itu. Artinya itu pilihan yang udah kepepet dan singkat. Nah, sebenarnya itu adalah ijtihad ya, ijtihadnya ulama aja, bukan nggak ada dalil khususnya dari Nabi seperti itu. Ya boleh-boleh aja silakan. Ini ada 2 pilihan, satu yang lebih serak nih. Yang usah istikharah kalau gitu. Maksudnya pas lagi di istikharah, tapi hatinya yang satu itu gitu loh. Iya kalau udah ke satu itu udah condong, artinya nggak perlu istikharah. Nah, karena hatinya udah condong ya sudah, dipilih aja gitu. Kayak gitu ada nafsu, ada segala macam ya. Iya. Itu kan karena Allah, kita nggak ngerti. Nah makanya nanti ada di dalam doa istikharah ini diajarkan di sini doa istikharahnya.
Bagaimana cara mendoanya? Memang udah ada pilihan kali. Udah. Tiga malah. Seperti mendalam sekali. Ini kan doanya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah, sesungguhnya aku memohon memilih ilmika dengan ilmumu. Oh, jadi ilmu Allah yang digunakan untuk memilih itu, bukan ilmu kita. Wa astakdiruka biqudratik. Aku menentukan dengan takdirmu, dengan penentuanmu. Dan seterusnya. Bahkan di sini ya, kalau kita baca terjemahannya aja ya, cepat. Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah atau memilih dengan pengetahuanmu atau dengan ilmumu. Aku memohon kekuatan dengan kekuatanmu. Aku meminta kepadamu dengan kemuliaanmu. Sesungguhnya engkau yang menakdirkan sementara aku tidak mampu melakukannya. Engkau yang maha tahu sedangkan aku tidak tahu. Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku, nah seperti itu perkaranya apa? Dalam baik bagiku, bagi agamaku, bagi kehidupan dunia dan akhiratku, maka takdirkanlah hal tersebut untukku. Ada doanya seperti ini. Nah, mudahkanlah untukku dan berkahilah ya untukku, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agamaku, kehidupan dunia dan akhiratku, maka palingkanlah aku darinya dan palingkanlah dia dariku. Takdirkanlah yang terbaik untuk apapun keadaannya, sesungguhnya engkau yang maha bisa atas segala sesuatu. Itu doanya, memang ada doanya seperti ini, doa salat istikharah. Jadi memang khusus. Jadi artinya bukan kita yang memilih, tapi Allah yang akan memberikan pilihan kepada kita berdasarkan pengetahuan atau ilmu Allah, berdasarkan takdirnya, berdasarkan apa yang terbaik yang tadi itu buat diri kita, buat agama kita, buat dunia dan akhirat kita. Sampai kelihatannya cantik, tapi setelah dinikahi kan, nah, banyak tuh cantik dinikahi nggak taunya macam-macam kan gitu. Dalam sholat sunat hajat itu banyak gitu bro, kayak gitu. Hajat bedanya hajat dengan gitu. Kalau hajat ada lagi doanya nih. Nah, ini saya kumpulin. Ayo sholat hajat, doanya beda doanya memang. Ini ada hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Allahumma inni, ya, ada yang betul Mudzi, ada yang betul Tirmidzi, ya, boleh lah. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik. Nah ini, tiada Tuhan selain Allah yang maha lembut dan maha mulia, maha suci Allah, penjaga arsy yang agung. Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Aku mohon kepadamu bimbingan amal sesuai rahmatmu, ketetapan ampunanmu, kesempatan meraih banyak kebaikan dan perlindungan dari segala dosa. Janganlah kau biarkan satu dosa yang tersisa padaku, tetapi ampunilah. Janganlah juga kau tinggalkan dalam keadaan bimbang, karenanya bebaskanlah. Jangan pula kau terlantarkanku yang sedang berhajat sesuai ridhomu. Nah ini, itu doanya nih. Janganlah engkau terlantarkan aku yang sedang berhajat sesuai ridhomu, tapi sesuai ridho Allah. Artinya kita pengen sesuatu tuh, kita harus tahu bahwa apa yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang diridhoi Allah. Jangan menginginkan sesuatu, aduh, project ini gue bisa dapat nggak ya? Contohnya nyogok misalnya gitu kan, itu nggak boleh, itu sholat hajat modalnya kayak gitu, karena harus sesuai dengan hajatnya, sesuai dengan ridhomu, karena itu penuhilah hajatku ya Tuhan yang maha pengasih. Itu beda antara sholat hajat dengan sholat istikharah. Kalau tadi sholat istikharah kan yang terbaik mana nih untuk agama di dunia dan akhirat. Kalau hajat minta hajat tapi sesuai dengan yang Allah ridhoi hajatnya. Dulu beberapa pilihan. Kalau istikharah itu bisa sampai berapa kali, Pak? Nah, istikharah itu ada riwayat menyatakan kalau satu kali masih bimbang, istikharah lagi besoknya terus sampai dengan 7 kali berturut-turut. Ya macam-macam, ada yang lewat mimpi, ada yang lewat ketetapan hati. Kok lama-lama makin hari si anu kayaknya lebih cantik gitu ya. Nah itu loh misalnya gitu. Itu ada ya itunya ya, tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya, jadi seperti itu. Kalau nggak dapat garuk, kalau maya-maya, kemarin juga
Ya, 7 kali sholat istikharah itu biasanya nggak meleset biasanya ya. Kalau masih bimbang juga gimana ya, itu namanya sholat istikharahnya berarti ini dia, kurang khusyuk. Sholat istikharah memang buat cari jodoh aja. Enggak, untuk pilihan. Dibahas ini dulu dari tadi. Karena kalau kita lihat yang sana, kalau bicara kita itu mendukung. Bahkan itu nggak istikharahnya menang dua, ya kan? Saya pernah dikasih tahu sama guru saya juga, Pak. Kalau pas lagi malam tuh sebelum tahajud, kalau sempat sholat istikharah. Karena setiap langkah kita ke depan, kita minta petunjuknya Allah gitu. Iya. Ya, katanya gitu, ada yang bilang gitu. Jadi kalau ada ulama-ulama juga yang tiap malam sebelum sholat tahajud dia sholat tahajud. Istikharah dulu, hajat dulu istikharah. Karena apapun pilihan dia ke depannya besok pagi ini itu udah jadi petunjuk dari Allah gitu. Boleh itu nggak masalah. Boleh diamalkan. Maksudnya segala sesuatu yang baik silakan untuk diamalkan. Ya, tuh. 7 kali mantap. 7 kali. Iya, walaupun nggak ada istilahnya nggak ada Ya, pasti ada. pilihan yang benar-benar urgent gitu, kita kan tiap hari milih, Pak. Ya. Berangkat ke tempat kerja misalnya, ya kan, mau sekarang mau kapan gitu. Mudah-mudahan yang kita ambil itu dari ridhonya Allah. Yang terbaik. Ya gitu. Menjauhkan itunya ya kalah. Nah, termasuk mau nyoblos juga kemarin tuh Pak Nah, Yul. itu. Waktu mau nyoblos istiqoroh dulu nggak? 01 nggak bisa. Berarti belum 7 kali istiqorohnya itu. 7 kali. belum 6 kali itu Tidak itu orang sih, doa. Baik, itu ada sholat macam-macam. Ya, ada juga sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu itu dilaksanakan ya, setelah kita wudhu. Setelah wudhu, sholat sunnah wudhu namanya. Tapi sholat sunnah wudhu itu Nabi nggak pernah melaksanakannya. Yang melaksanakan adalah sahabat Bilal bin Robah. Jadi Rasulullah SAW nanya ke Bilal waktu itu, wahai Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga. Itu kata Nabi. Amalan apa yang kau lakukan? Nabi aja nggak tahu nih Bilal bikin amalan apa sih gitu kan? Nah, Nabi aja nggak tahu amal apa yang kau lakukan sehingga aku mendengar suara terompahmu di surga. Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudhu. Setelah wudhu beliau selalu sholat 2 rakaat. Berarti Nabi tidak pernah mengajarkannya itu. Nabi pun tidak pernah melakukan itu seumur hidupnya. Tapi karena amalan itu, maka Bilal suara terompahnya sudah terdengar oleh Rasulullah di surga. Udah ada suara terompahnya terdengar di surga. Itu namanya sholat sunnah wudhu. Ada lagi sholat sunnah apa? Istisqa. Istisqa. Nah, kalau istisqa itu pakainya jamaah sholatnya. Kalau istisqa di lapangan kayak sholat itu, minta hujan, kayak kemarau panjang, misalnya nggak turun-turun hujan, maka dianjurkan kepada umat muslim untuk melakukan sholat istisqa. Ke lapangan, ngumpul ke sholat id itu, kan, lapangan, dan dilaksanakan sholat istisqa secara berjamaah. Rasulullah pernah melakukan itu ya? Ya, sampai dengan ya hujan turun. Kalau nggak turun-turun juga gimana? Nah itu dia. Dulu pernah ada kisahnya itu di zaman Nabi Musa kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu. Nabi Musa udah minta istisqa, hujan nggak turun-turun. Nabi Musa kan ngadu, ya Allah kenapa hujan nggak turun-turun? Gitu kan. Kata lo, ada di antara jamaahmu yang apa namanya hatinya itu dengki. Artinya dengki, punya kedengkian. Nah, kalau mau sholat istisqanya dikabul, ya pastikan jamaahnya semuanya artinya nggak ada yang mendengki kepada orang lain. Siapa ya Allah yang dengki? Tunjukkan. Ya nggak boleh dong, aku Tuhan, masa terikanya aku fitnah. Gitu, Allah kan nggak mau. Tunjukin, pokoknya ada yang dengki deh di antara itu, makanya nggak aku kabulkan. Tapi kan susah yang dengki yang mana, Allah juga nggak mau menunjukkan. Karena kalau nggak ada bukti kan susah. Sebabnya Allah tuh selalu kalau segala sesuatu tuh beliau buktikan dulu, dia buktikan dulu. Kayak iblis
Kan dengki itu sama Adam. Ya kan nggak semata Allah tahu, tapi nggak semata-mata iblis kamu dengki, nggak, buktiin dulu biar orang-orang tahu, malaikat pada tahu oh dia bener dengki. Sujud, sujudu, sujud nggak sudah kelihatan oh kan bener kan dengki. Gitu. Jadi kita nggak boleh menuduh seorang dengki atau gimana, itu namanya fitnah. Walaupun Allah tahu hatinya dia, tapi tidak boleh langsung menghakimi sebelum ada bukti yang kelihatan. Nah kalau sholat id, Pak, Hah? sholat sunnah yang sangat dianjurkan juga. Betul, termasuk sholat id. Sholat id ini, bahkan sholat id ini ada madhab Hanafi ya, kalau nggak salah, itu mewajibkan. Bahkan wajib hukumnya, bukan lagi sunnah sholat id. Setahun sekali. Sholat sunnah mutlak apa ya, Pak? Sebenarnya aku sholat bebas, sunnah bebas, apalah, nggak ada namanya. Pokoknya namanya sholat mutlak namanya itu. Belum nyampe udah pada nanya. Dan saya lagi sederhana. Sholat id ya, sholat id ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Ya, sunat makan ya, Pak. Hah? Judul sholat id. Iya, sholat id masuk sholat sunnah makan. Sholat makan, sholat id. Sangat semi wajib, ya, sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Tapi jangan lupa sholat subuh dulu, karena banyak masyarakat kita sholat id mah datang itu ke lapangan, sholat subuhnya belum. Ya kan? Karena bangun udah jam 6 lewat, itu kan nggak subuh, langsung dia wudhu, langsung ke lapangan, nggak subuh dulu. Ada yang begitu. Bukan, memang biasanya ada sholat subuh. Saya nggak mau kayak gitu ya, nggak boleh kayak gitu. Kita husnudon aja. Mungkin dia kesiangan, itu karena buru-buru lupa. Kalau lupa terus dia pulang subuh dulu boleh. Ya boleh, sampai lupa gimana? Puasa aja orang makan lupa makan kayak Pak Ayul. Oh iya, gue lagi puasa. Wah itu. Bukan doang. Ya kan yang kelihatan di sini kan cuma Bapak, yang lain saya nggak tahu. Dengan jujur ya, Pak. Bukannya lagi puasa Pak Yul? Oh iya saya lagi puasa. Nah itu. Spontan kemarin itu ketahuan kemarin Bonus. oh sudah dikasih yang lain sudah aduh dikasih mandi jeruk rezekinya enak kemarin udah ada puasa Itu yang paling enak itu begitu, paling enak tuh lagi puasa kan. Tidur siang itu ngantuk kan, pas bangun-bangun, waduh banyak makanan nih. Gitu. Makan, minum. Astagfirullah, ini bulan puasa ya. Nah, itu namanya rezeki dari Allah diberikan. Pulang-pulang lagi sholat sunnah atau zuhur yang barakat itu kan. Itu berapa salam, 2 kali salam atau langsung 1 kali salam? Rasulullah biasanya melaksanakan 1 kali salam, biasanya langsung 4 rakaat. Cuman ada juga riwayat yang membolehkan 2-2. Dua boleh. Yang afdolnya adalah 4. Langsung istimewanya apa? Dia sendiri bisa 4. Kenapa? Istimewanya apa? Tadi itu kesemuanya kan 12 rakaat. Rawatib di luar sholat fardu, itu Allah akan bangunkan istana di surga. Nah, itu. Yang 12 tadi itu termasuk duhur 4 rakaat tadi. yang paling itu kopiah kan Qobliyah. kalau saya datang kita ke masjid sholat apa namanya tahiyatul masjid Iya. Udah salat terus sholat kopiah masjid 2 rakaat itu bisa termasuk Bisa termasuk. 4 itu Iya, termasuk. Nggak, Iya, boleh kayak gitu. Jadi gini, sholat tahiyatul masjid itu sebetulnya kalau tidak ada sholat sunnah yang lain ya tahiyatul masjid. Tapi kalau sholat yang lain itu boleh diniatkan tahiyatul masjid juga. Jadi boleh double. Jadi kita nggak sempat nih tahiyatul masjid karena waktu udah mepet nih, tinggal 3 menit. Lebih afdol sholat qobliyah dibanding tahiyatul masjid. Datang nggak boleh termasuk. Tuh, begitu datang, tinggal 2 menit misalnya atau 3 menit. Qobliyah aja mendingan. Tapi di dalam qobliyah itu kita niatkan juga tahiyatul masjid itu udah dapat. Tahiyatul masjidnya. Nah, kalau digabung ya boleh juga tahiyatul masjid dulu, tapi sebaiknya mendingan diniatkan sholatnya qobliyah duhur dibanding tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid dapat, qobliyahnya dapat. Tapi kalau diniatkan tahiyatul masjid, qobliyahnya nggak dapat. Karena qobliyah itu posisinya lebih tinggi dibanding tahiyatul masjid. maksud saya datang ke masjid
Ya. Ya, sholat qobliyah 2 nah, rakaat. zuhur Boleh. nah, itu 4 kan? Nah, enggak termasuk. Mendingan qobliyahnya 2 rakaat. Jadi lebih baik qobliyahnya 2 rakaat, tahiyatul masjidnya dapat. Nah, tergantung niatnya nih. Tapi kalau tahiyatul masjid niatnya, qobliyahnya nggak dapat. Jadi kalau niatnya qobliyah, tahiyatul masjidnya bisa dapat. Bukannya ditambahkan tahiyatul masjidnya, Pak. Banyak orang bilang tahiyatul masjid itu ditambahkan daripada qobliyahnya gitu. Enggak, itu qobliyah dong. Kalau tahiyatul masjid bukan muakkadah, baru muakkadah. Kalau qobliyah itu adalah termasuk yang muakkadah. Bahkan taraweh dengan banding dengan ba'diyah isya itu lebih afdol ba'diyah isyanya. Jadi jangan sampai ba'diyah isya ditinggalkan, tarawehnya iya, ba'diyah isyanya kagak, atau jamaah isyanya kagak gitu kan. Datang-datang langsung taraweh, isyanya di mana? Di rumah kan. Mungkin ada yang begitu mungkin ya. Nah, atau datang-datang begitu adzan habis sholat isya dia duduk-duduk, enggak ba'diyah isya. Tapi ba'diyah isya itu lebih afdol dibandingin sholat tarawihnya itu sendiri. Karena kenapa rawatib itu dilaksanakan, Rasulullah selalu menjalankannya, terutama di Aisyah ya. Ya. Tapi tarawih Rasulullah hanya melaksanakan 3 hari aja. Setelah azan itu kan qobliyah. Kemudian setelah adzan tuh. Mungkin kalau relatif ada yang 10 rakaat diterangkan. Iya, tadi udah tadi kan, ada yang perlu ngantuk sih antum. Tadi ada yang 10, ada yang 12. Di 2 kali bisa Kalau boleh. yang 10 itu Yang 10 itu qobliyah duhurnya 2, itu 10. Tapi ada juga riwayat yang qobliyah duhurnya itu 4, jadi totalnya 12. Ya, terserah memilih yang mana ya. Terserah. Tapi biasanya sih milih yang ringan ya, lebih sedikit. 10. Tadi Pak itu Pak Haji Chandra. Jadi tahiyatul masjid 2, qobliyahnya 2. Ba'diyah 2. nanti jatuh Ba'diyah 2. tergantung waktunya, kalau waktunya cukup ya apa. Iya, waktunya cukup boleh. Mepet. Ya, kalau zuhur itu kan 4 rakaat itu yang 10 menit disediain sebelum sholat itu. Iya. Kalau tahiyatul masjid kan bisa di luar itu. Sebelum azan kan boleh kan? Iya, betul. Boleh ya, majlis beradzan. Jadi yang 4 rakaat kalau ngambil yang 12, 4 rakaatnya pas Setelah azan. Kalau qobliyah memang setelah azan. cukup lah 4 rakaat kalau datangnya pas. Iya. Datangnya sebelum azan harusnya. Ya. Sebelum azan. Ya, tapi biasanya dengan azan dulu baru. Kan denger azan dulu ya, nggak dapat. Ya, tapi yang pasti qobliyah atau ba'diyah itu lebih afdol dibanding tahiyat masjid karena sudah mencakup. Ya, kalau kita qobliyah aja udah cukup itu untuk mewakili tahiyatul masjid. Kalau waktunya sempat boleh tahiyatul masjid, masih lama nih, masih 10 menit ya, ke tahiyatul masjid dulu habis itu qobliyah. Jadi kalau waktunya nggak sempat, qobliyah aja udah cukup untuk sebagai wakil dari tahiyatul masjid. Bisa Ya, Pak, seperti itu. habis sholat sunat kita sudah berjawab, tapi tadi kita belum tahiyatul masjid belum bisa kita sholat setelah itu. Sebetulnya tahiyatul masjid udah diwakili oleh sunat tadi itu. Sudah diwakili, betul. Jadi udah nggak perlu tahiyatul masjid kalau kita udah sholat sunnah yang lain, qobliyah misalnya. Itu udah terwakili, nggak perlu tahiyatul masjid. Lama-lama, jangan buru-buru kalau kita masih. Jangan aja jangan buru-buru aja. Ya situ lagi pakaian di rumah azan. Iya. Terus lagi pakaian belajar. Ya, bahkan tahiyatul masjid bisa diwakili dengan zikir aja. Kalau kita nggak punya wudhu, gimana nggak punya wudhu? Tapi mau masuk masjid, gimana caranya? Nah, kan, mana misalnya ada acara apa kayak kemarin tuh, acara Maulid Nabi atau apa gitu kan ke masjid, tapi nggak punya wudhu, kan nggak mungkin sholat dulu kan. Kalau mau wudhu dulu, misalnya males, bisa baca zikir aja udah cukup. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu udah mewakili. Masuk duduk di masjid tanpa harus sholat tahiyatul masjid. Jadi bukan hal yang ini. Baik, udah 6:10 tuh. Sampai juga ya Pak. Mungkin segitu aja. Gerhana jenazah. Iya, banyak banget salah satu emang gerhana. Gerhana kita pernah di sini ya. Waktu itu gerhana bulan kita pernah di sini. Gerhana bulan melaksanakan, gerhana matahari belum pernah. Gerhana matahari. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.